memasuki pelajaran tentang peta dan komponennya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk menambah semangat kita untuk sekolah hari ini, Ibu ada video tentang lagu Pagiku Cerahku. Mohon diperhatikan ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Baiklah, tadi sudah bernyanyi ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Di sini ada materi tentang peta dan komponennya. Anak-anak ada yang tahu peta itu apa? Baiklah, di sini Bu akan menjelaskan tentang peta. Pasti kita kelas 3 sudah mempelajari materi tentang peta. Di sini Ibu akan mengulang pelajaran tentang peta. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian. Yang pertama ada pengertian peta. Jadi peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dari bidang datar dan bidang tertentu. Yang selanjutnya, bentuk pada peta itu bermacam-macam. Di antaranya ada peta datar, peta timbul, dan peta digital. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang 3 peta tersebut. Yang pertama, peta datar. Jadi peta datar itu adalah gambar yang permukaan buminya rata, dibuat pada sebuah bidang datar seperti kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang peta timbul. Peta timbul itu adalah
dibuat dengan sesuai dengan kenampakan permukaan bumi aslinya. Peta ini menunjukkan tinggi rendahnya suatu wilayah. Yang terakhir ada peta digital. Jadi peta digital ini dibuat dengan teknologi komputer. Gambarnya dapat ditayangkan melalui monitor. Yang selanjutnya di sini lembaga pembuat peta adalah lembaga topografi. Sedangkan sumber data pembuatan peta dapat diperoleh dari Badan Koordinasi Nasional. Yang selanjutnya, setiap kantor pasti memiliki peta. Misalnya kantor kabupaten pasti memiliki peta kabupaten, kantor kelurahan atau kecamatan pasti memiliki peta kecamatan, dan yang selanjutnya peta kabupaten kota pasti memiliki peta kabupaten. Jadi di setiap wilayah tersebut pasti memiliki peta. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang jenis-jenis peta. Jadi berdasarkan informasi, jenis peta dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada peta umum dan ada peta tematik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang peta umum. Jadi peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Peta ini memuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Kenampakan alam antara lain berupa gunung, sungai, dan danau, pulau, dan laut. Dan selanjutnya kenampakan budaya itu meliputi misalnya batas wilayah, jalan raya, jalan kereta api, kota, bandar udara, dan pelabuhan, dan sebagainya. Jadi peta umum sering kita temui di sekolah-sekolah. Misalnya peta ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peta dunia, peta orografi, dan peta topografi. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang peta dunia. Jadi peta dunia itu menggambarkan bentuk dan wilayah negara-negara di dunia. Misalnya contoh ini. Ini merupakan contoh peta dunia kenegaraan. Di sini memiliki banyak sekali negara-negara yang termasuk di dalam peta ini. Yang kedua di sini ada peta orografi. Jadi peta orografi itu menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bercorak atau berskala kecil. Di sini ada contoh tentang peta orografi. Di sini terdapat peta Kabupaten Klaten. Jadi yang tergambar di sini merupakan contoh peta orografi. Yang selanjutnya yang ketiga di sini ada peta topografi. Jadi peta topografi ini menggambarkan permukaan dan daratan tinggi bumi yang dilengkapi dengan kenampakan alam dan budaya. Baiklah, di sini ada contoh peta topografi. Di sini terdapat peta Provinsi Banten. Jadi peta Provinsi Banten ini termasuk peta topografi yang menggambarkan permukaan dan daratan tinggi bumi yang dilengkapi dengan kenampakan alam dan budaya. Baiklah, tadi kan jenis-jenis peta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama peta umum, dan kedua di sini ada peta tematik. Jadi peta tematik adalah peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini memuat jenis informasi tertentu atau khusus sehingga sering disebut peta khusus. Contoh dari peta tematik ini misalnya peninggalan bersejarah, peta pertambangan, dan peta pariwisata, peta suku udara, dan curah hujan. Jadi peta tematik ini biasanya digunakan oleh pihak tertentu saja, misalnya dinas purbakala atau sejenis membuat peta peninggalan bersejarah untuk memberi informasi tentang peninggalan bersejarah yang dapat dituju oleh peneliti atau wisatawan. Baiklah, jadi sini yang selanjutnya di sini ada tentang selain jenis-jenis peta yang tadi, diantaranya peta umum, peta tematik, di sini juga terdapat jenis-jenis peta yang berdasarkan skala peta. Jenis peta yang berdasarkan skalanya ini terdapat 5 macam. Yang pertama di sini ada peta kadaster. Jadi peta kadaster ini
merupakan peta yang menggunakan skala lebih dari 1/5000 ke bawah. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang menggunakan skala di 1/5000 sampai 1/250.000. Yang ketiga, peta skala sedang. Jadi peta skala sedang ini peta skala menengah, yaitu peta yang menggunakan skala 1/250.000 sampai 1/500.000. Yang selanjutnya di sini ada peta skala kecil, yaitu peta yang menggunakan skala 1/500 sampai 1/1.000.000. Dan yang terakhir, peta geografi, yaitu peta yang menggunakan skala 1/1.000.000 atau lebih. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang peta dan jenis-jenis peta. Yang selanjutnya di sini kita akan memasuki materi tentang peta dan komponen-komponen peta. Ada yang tahu komponen-komponen peta itu apa? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang komponen-komponen peta. Jadi, komponen-komponen peta itu terdapat 6 komponen. Yang pertama di sini ada judul. Jadi, judul peta itu biasanya terletak di bagian atas peta. Judul peta ini menunjukkan isi peta. Misalnya di sini ada peta Indonesia 34 provinsi. Jadi, ini merupakan judul peta. Yang selanjutnya ada skala. Jadi komponen yang kedua ada skala. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan dicantumkan skala peta, para pengguna peta dapat menentukan jarak suatu wilayah. Pada umumnya peta menggunakan skala angka, skala garis, atau skala verbal. Jadi skala angka itu misalnya skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya peta Sulawesi dengan skala 1/2000. Artinya jarak 1 cm pada peta menunjukkan 2000 cm atau 2 km jarak sesungguhnya di muka bumi. Skala angka juga disebut skala numerik. Yang selanjutnya skala garis. Di sini terdapat skala garis. Skala garis adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk garis yang berbagi dalam beberapa bagian yang sama. Contohnya di sini terdapat garis misalnya menunjukkan angka-angka. Yang skala garis di atas berarti jarak 1 cm pada peta sama dengan 5 km di permukaan bumi. Skala garis juga disebut skala garis. Yang selanjutnya di sini ada komponen peta garis astronomis. Jadi garis astronomis itu merupakan garis khayal pada permukaan bumi, yang misalnya ada garis lintang dan garis bujur. Yang selanjutnya di sini ada komponen peta yang berikutnya adalah legenda, yang menunjukkan tentang keterangan. Jadi wisatawan ataupun yang melihat peta tersebut dapat mengetahui tentang legenda-legenda yang terdapat dari peta tersebut. Selanjutnya, komponen peta berikutnya di sini ada simbol. Jadi simbol itu adalah untuk menandai suatu objek tertentu agar kita dapat mengetahui tentang peta tersebut. Misalnya ada simbol bintang menandai kota Jakarta, seperti itu. Baiklah, terakhir komponen peta itu di sini ada mata angin. Jadi pedoman utama mata angin itu pada peta mengarah ke atas yang menunjukkan arah utara. Petunjuk arah utara ini dilambangkan dengan diberi huruf U untuk peta yang sudah dilengkapi dengan garis bintang dan garis bujur. Gambar arah mata angin kadang-kadang tidak diperlukan lagi. Jadi mata angin yang terdapat pada peta ini di sini ada huruf U, S, B, dan T. Jadi ini merupakan mata angin. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang peta dan komponen-komponennya. Agar anak-anak lebih memahami materi, jadi Ibu di sini memiliki video tentang materi dan komponen-komponen peta. Jadi mohon diperhatikan video tersebut. Hai, kali ini
mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Baiklah, jadi sudah banyak penjelasan dari Ibu, baik dari penjelasan dari Ibu maupun dari video tentang materi peta dan komponen-komponennya. Sekian pelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari materi tentang peta dan komponen-komponennya adalah peta itu adalah gambar permukaan bumi yang dibuat dengan skala, dan kemudian komponen-komponen peta itu terdapat 6 komponen. Yang pertama judul, skala, garis astronomis, legenda, simbol, dan mata angin. Baiklah, itu saja pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu saja pelajaran dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.